Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah 16.000 pulau di dalamnya. Hai, Nadia Lestari di sini. Thanks for clicking this video. Hari ini aku pakai mic Audio-Technica AT2020 karena nanti bakal nyontohin ke teman-teman voice over salah satu skrip atau naskah. Jadi aku pingin pakai mic yang lumayan gitu lah, yang kedengeran gitu kualitasnya. Ya udah, hari ini teman-teman aku bakal ngasih tips ke kalian apa sih yang harus dipersiapkan sebelum mulai take voice over. Karena ternyata voice over itu nggak melulu tentang kita record suara, terus abis itu kita edit bentar, abis itu kita kirim ke klien. Not as simple as that, tapi ada hal-hal yang harus kita persiapkan dulu sebelum kita mulai take voice over. Ini dia 5 hal yang harus kamu persiapkan sebelum take voice over. Sebelum dibahas, jangan lupa untuk klik like dulu, subscribe juga, terus aktifin lonceng notifikasinya, and kindly share this video to your social media. Yang pertama adalah selalu sedia air minum di sebelah kalian. Nah, aku sendiri nih selalu sediain 1 botol air minum di meja untuk voice over gitu ya. Jadi nanti ketika kita VO mungkin 1-2 skrip, terus habis itu tenggorokan ngerasa kering, terus mulut udah mulai beribet, udah salah-salah, itu tandanya kita perlu jeda. Nah, di jeda ini kita minum sebentar untuk menghidrasi tenggorokan dan mulut kita. Habis itu kita bisa mulai lagi. Jadi istirahat bentar mungkin 2-5 menit lah, habis itu kita bisa mulai lagi. Dan banyak konsumsi air putih tentunya bagus untuk kesehatan tubuh kita kan. Next, yang kedua adalah persiapkan posisi kita ketika mau voice over. Jadi posisi terbaik untuk voice over adalah dengan berdiri atau duduk tegak. Pokoknya intinya posisi badan ini harus tegak teman-teman. Jadi jangan bungkuk, jangan meringkuk juga. Paling bagus sih, paling ideal itu berdiri ya. Cuman kalau aku sendiri kasusnya adalah ketika aku VO sekian banyak skrip ya, aku harus berdiri selama berjam-jam, mungkin 4 jam. Nggak kuat, capek boh. Jadi aku duduk pakai kursi, yang pasti posisi badan harus tegak. Karena posisi badan tegak ini akan memperlancar pernafasan kita dan itu akan membantu banget ketika kita VO. Jadi sekali lagi boleh berdiri atau duduk di kursi. Next, yang ketiga adalah pilih waktu yang tepat. Nah, ini udah pernah aku jelasin sedikit di video ini. Jadi teman-teman, waktu paling ideal untuk voice over itu adalah di jam-jam produktif kita. Kalau aku bilang sih di jam-jam kerja ya. Jadi jam kerja kita umumnya itu jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, teman-teman boleh banget voice over di jam itu atau di malam hari boleh ya. Pokoknya jangan di waktu-waktu ini. Yang pertama, setelah kita bangun tidur. Anggap aja setelah bangun tidur mungkin jam 5 gitu ya, kita ada deadline, udah di calling klien. Ayo ini gimana, ini voice overnya belum selesai, kita keburu-buru nih mau voice over. Wah, nggak bisa teman-teman, karena ketika pagi bangun tidur itu kondisi suara kita belum fit ya, jadi masih 50% atau berapa puluh persen gitu. Kedua, suara masih serak banget. Terus, ketiga, powernya ini belum full. Jadi powernya sangat-sangat berkurang teman-teman. Kalau nggak percaya coba aja deh bangun tidur langsung voice over, gimana tuh. Nah, jadi kalau memang terpaksa banget harus voice over pagi gitu ya bangun tidur, jadi teman-teman harus pemanasan dulu lah. Paling nggak ya nggak bisa pemanasannya sekali 2 kali, 5 menit, 10 menit, nggak kurang teman-teman. Mungkin setengah jam, atau bahkan lebih. Ya pokoknya bisa dikira-kira sendiri lah teman-teman, kira-kira pemanasannya berapa lama sampai suara kalian itu balik fit lagi kayak biasanya. Itu baru bisa voice over. Terus kedua waktu yang dihindari untuk voice over adalah ketika mau tidur. Mau tidur di sini tuh maksudnya udah malam banget gitu ya, mungkin jam 11 malam, jam 12 malam. Kalau jam 9 itu masih oke lah, walaupun udah nggak fit sebenarnya. Karena apa? Karena ketika mau tidur, itu kondisi badan kita itu udah lelah banget karena seharian beraktivitas kan. Jadi ketika malam mau VO itu sangat mempengaruhi banget ke suara kita. Jadi suara kita udah nggak fit, udah powernya berkurang drastis, dan biasanya suara juga jadi serak. Jadi lebih baik dihindari VO malam banget sebelum tidur ini. Tapi kalau kalian merasa mungkin sebelum tidur masih oke kok mbak, suaraku masih fit, ya monggo, go ahead, gak apa-apa. Terus waktu ketiga yang kalian harus hindari untuk VO adalah, ini sama kayak bangun tidur tadi sih ya,
yaitu dini hari. Jadi misalnya nih kayak pengalaman aku dulu-dulu, aku ada deadline nih VO harus malam ini jadi, tapi karena aku capek, aku ketiduran, akhirnya kebangun jam 2 pagi, jam 2 dini hari. My God, kebangun jam segini gimana nih harus VO, ya udah deh aku VO. Nah itu sama kayak kasusnya bangun tidur tadi teman-teman, suara nggak fit, serak banget kondisinya dan powernya sangat-sangat berkurang. Itu nggak bagus karena suara nggak 100%, it's not our best performance lah kalau untuk suara. Jadi kenapa nggak boleh VO di waktu dini hari? Bukan karena mungkin ada suara-suara lain yang bakal masuk ke mic kita, bukan. Tapi karena kondisi suara kita udah nggak fit lagi, powernya berkurang dan mungkin kita bakal submit kualitas voice over kita yang nggak terlalu bagus ke klien. Nggak mau kan? Berikutnya teman-teman, ini berhubungan dengan hal-hal teknis sih, dan aku yakin kalian sudah tahu ini, seperti skrip yang udah fix. Nah, jadi skrip yang mau kalian VO itu adalah skrip yang harus sudah fix, bukan yang mau ada revisi lagi atau yang klien mungkin masih nggak yakin ini udah bener nggak ya. Itu bakal memperlambat atau menghambat kinerja kita teman-teman. Jadi kita nggak bisa lancar ketika VO nanti, masih harus mikir dulu. Dan itu nggak banget. Dan yang terakhir adalah persiapkan juga ruangan yang kondusif. Ini pernah aku bahas di sini. Kalau teman-teman ini seperti aku, home recording atau record di rumah sendiri, di kamar yang dijadiin studio juga, itu ada cara-caranya sendiri gimana agar kamar kita itu lebih kondusif untuk voice over atau untuk record, untuk rekaman voice over. Nah, jadi intinya kalian harus pintar-pintar untuk memilih ruangan mana yang akan kalian gunakan untuk take voice over. Apakah di kamar paling depan? Apakah kamar depan ini bersebelahan langsung dengan jalan? Kalau iya, pastinya banyak kendaraan yang lalu lalang dan itu nggak kondusif sama sekali. Apakah di kamar belakang atau kamar tengah? Terserah, itu yang tahu kalian sendiri. Pokoknya ruangan yang sekiranya kondusif, sunyi, sepi, dan nyaman buat voice over. Itu. I'll tell you how I record my voiceover. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah 16.000 pulau di dalamnya. Selain itu, Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Maka tidak heran jika ada puluhan kota-kota besar yang tersebar di berbagai pulau seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Pada video kali ini kami telah merangkum daftar 10 kota terbesar dan termaju di Indonesia. Apakah kamu saat ini tinggal di salah satu kota tersebut? Oke, kayaknya cukup deh video kali ini. Thanks for watching, and I'll see you next time. Bye!